Bayu baru duduk di atas kursi kerjanya. Dia membuka laptop dan ingin memulai tugasnya. Tok 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 tok. Gerakan tangan Bayu terhenti ketika mendengar suara ketukan dari balik pintu. Dahinya mengerut. "Masuk," ucap Bayu, mempersilahkan orang di balik pintu itu untuk masuk. Pintu terbuka dan menampilkan sosok wanita dengan balutan blus dipadukan rok di atas lutut. Wanita itu mengayunkan kakinya untuk melangkah mendekati Bayu. "Maaf Pak, apa saya mengganggu waktu Bapak?" tanya Manda, hanya untuk sekedar berbasa-basi. "Ah, tidak Bu, ada apa ya Bu?" tanya Bayu balik. "Ini saya ingin mengajak Pak Bayu untuk ikut meeting, sekalian untuk memperkenalkan pada semuanya bahwa Bapak adalah prestir yang baru." Bayu sedikit meringis sebenarnya ketika mendengar kata Bapak keluar dari mulut Manda. Bayu menganggukkan kepalanya. "Baik Bu." Setelah mendengar jawaban dari Bayu, kini Manda dan Bayu langsung melangkahkan kakinya ke ruang meeting bersama. Di dalam ruang meeting terlihat sudah ada beberapa kepala divisi yang menunggu. Manda menghirup nafas dalam-dalam dan membuangnya secara perlahan. "Baik, di sini saya akan mengenalkan kalian kepada prestir baru dari perusahaan kita," ucap Manda. "Tadinya Pak Bayu ini bekerja di perusahaan cabang. Hanya saja karena kinerja dia bagus, ia diangkat menjadi prestir dan dipindahkan ke sini." Semua kepala divisi yang berada di sana hanya menganggukkan kepalanya perlahan dan paham. Seluruh orang yang berada di sana pun langsung mengulurkan tangannya ke arah Bayu. Hal itu dilakukan sebagai formalitas dari seluruh orang yang berada di dalam ruangan. Meeting berjalan dengan lancar, dan Bayu pun bisa menangkap hal yang dijelaskan saat melaksanakan meeting. Tidak membutuhkan waktu lama untuk melaksanakan meeting, kini Bayu dan juga Manda sudah keluar dari ruangan tersebut. "Pak Bayu, berhubung ini sudah saatnya jam makan siang, bagaimana jika saya mengajak Bapak untuk ke restoran sekitar sini?" Bayu menganggukkan kepalanya, dan mereka pun berjalan keluar kantor secara bersamaan. Banyak pasang mata yang memperhatikan gerak-gerik keduanya. Manda mengajak Bayu ke restoran yang berada tepat di samping kantor. "Duduk Pak." "Baik Bu. Saya lihat-lihat Bapak orangnya sangat berkompeten ya." Bayu hanya menganggukkan kepalanya sedikit dan tersenyum simpul. Makanan yang mereka pesan pun sudah datang. "Permisi Pak, Bu, ini pesanannya," ucap pelayan tersebut sembari menatap piring dan mangkok yang berada di atas nampan kemeja. "Silahkan makan Bu." Manda tertawa geli. "Jika di luar kantor, tidak usah terlalu formal Pak. Saya masih muda, jadi panggil nama saja." Bayu yang mendengar suruhan Manda sempat terdiam beberapa saat. Sebenarnya dia juga merasa agak risih dengan panggilan Bapak yang ditujukan untuk Manda kepada dirinya. "Kalau begitu, kamu juga bisa manggil Mas jika berada di luar kantor. Toh tidak ada yang mendengarnya." Manda menganggukkan kepalanya. Tanpa terasa, mereka berdua memakan makanan itu sembari mengobrol. Entah siapa yang memulainya. Kini Manda bercerita tentang masalah pribadinya. "Jadi
Aku sudah tidak memiliki seorang ibu semenjak usia 10 tahun. Bayangkan saja, di usia yang terbilang masih belia, aku harus kehilangan sosok terpenting dari dalam hidupku. Tapi kehilangan seorang ibu bukanlah hal yang memperburuk keadaan aku. Bayu menyimak ucapan Manda dengan seksama. Memangnya kemana perginya ibu kamu? Dia meninggal. Bukankah di usiaku yang waktu itu cukup membuat aku merasa kurang kasih sayang? Manda menghembuskan nafas lelah. Untungnya aku masih memiliki seorang ayah yang sangat menyayangi aku. Dia rela membawaku kemanapun dia pergi, bahkan saat merintis karir sekalipun. Bayu semakin menatap Manda dengan tatapan yang sulit untuk diartikan. Lalu, kenapa memilih menjadi CEO? Jarang ada seorang wanita yang mau meniti karir hingga jenjang saat ini. Lama-lama, aku ikut tertarik untuk belajar bisnis. Saat usiaku 17 tahun, aku sudah meminta ayah untuk mengajariku tentang bisnis. Beruntung, aku cepat memahami semua hal dengan sangat lancar. Manda tersenyum, tapi tersirat rasa pedih di dalam matanya. Hal itu terlihat oleh Bayu karena kedua mata Manda mengembun. Maaf, aku tidak bermaksud untuk mengorek masa lalu kamu. Manda mengangkat kedua sudut bibirnya. Dia mengembuskan nafas dan mendongakkan wajahnya. Manda mencoba untuk tidak meneteskan air matanya saat ini. Saat usiaku 21 tahun, aku resmi memegang kendali dari perusahaan ini. Dalam kata lain, aku berhasil memegang tahta menjadi CEO. Tanpa disadari oleh Bayu, kini Bayu menepuk tangannya. Dia merasa terkagum-kagum dengan wanita di hadapannya. Di usianya yang terbilang masih cukup belia, dia bisa mendapatkan gelar CEO. Kamu sangat hebat, Manda. Aku juga tidak tahu jika kamu memiliki masa lalu yang sepertinya akan terasa pilu ketika kamu menceritakan hal tersebut. Manda menundukkan kepalanya dan tersenyum malu-malu. Bagaimanapun, Manda sangat jarang menceritakan masalah ini kepada orang lain. Rasanya sangat canggung saat ia mengungkapkan kisah hidupnya pada seseorang yang belum lama ia kenal seperti Bayu. Maaf, aku jadi bicara ngelantur begini, cetus Manda, mulai salah tingkah karena pujian dari Bayu. Kedua pipi gadis itu mulai memerah, bak kepiting rebus di depan Bayu. Tidak masalah, Manda. Kamu bisa ceritakan apapun padaku. Aku tidak akan membocorkan pada orang lain, celeduk Bayu sembari mengulas senyum tipis pada gadis yang cantik yang duduk di hadapannya. Mas Bayu juga bisa menceritakan apapun padaku. Datang saja padaku kalau Mas butuh teman cerita. Aku juga tidak akan membocorkannya pada orang lain, tukas Manda. Manda dan Bayu melanjutkan obrolan mereka sembari tertawa kecil sesekali. Kedua orang itu nampak begitu cepat akrab, meskipun usia mereka terpaut jauh. Manda terlihat nyaman mengungkapkan banyak hal pada Bayu, dan Bayu pun ikut memberikan sambutan hangat pada setiap obrolan yang dibuka oleh Manda. Bagaimana di sini, Mas? Sepertinya Mas tidak terlalu sulit untuk beradaptasi, ujar Manda membuka topik pembahasan baru.
Apa ada hal yang membuat Mas kesulitan? Lingkungan kerja di sini cukup menyenangkan. Aku yakin bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan baru dan juga jabatan baru yang aku pegang saat ini. Timpal Bayu. Bagus kalau begitu. Jangan sungkan untuk meminta bantuan. Kalau Mas mempunyai kendala, aku akan membantu dengan senang hati, ucap Manda sembari tersenyum manis pada pria yang sudah beristri itu. Mas tinggal bersama siapa di sini? Mas tinggal sendiri? Tanya Manda, mengira kalau Bayu merantau seorang diri di Jakarta. Tidak Manda, aku tinggal bersama istriku, ungkap Bayu, membuat Manda terkejut bukan main. Wanita itu tak menyangka jika pria yang ada di hadapannya ini ternyata sudah memiliki istri. Mas Bayu sudah menikah? Tanya Manda dengan wajah muram. Sudah, aku sudah menikah, ungkap Bayu. Raut wajah Manda yang semula cerah berseri pun langsung meredup usai mendengar perkataan Bayu. Ah, ternyata sudah menikah ya, gumam Manda lirih dengan ekspresi kecewa.